Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu bisa memulai wawancara kita. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada publik itu mengenai profesi yang Ibu jalani sekarang. Ya, nama saya Tetet Cahyati. Saya sekarang berkecimpung di dunia seni, yaitu seni lukis dan seni batik. Pertama kali saya melukis yaitu 10 tahun yang lalu, dan saya dibimbing oleh keluarga saya yang sangat mencintai seni, terutama almarhum bapak saya Popo Iskandar. Ibu saya juga seorang pelukis, dan mereka sangat kuat mempengaruhi mempengaruhi dan mendorong saya untuk berkarya. Dan menekuni bidang lukis juga ya? Saya juga menekuni bidang lukis, kemudian saya juga menulis, kemudian saya juga membuat lagu, dan semuanya itu akhirnya saya mendapat mendapat penghargaan, yaitu penghargaan Muri. Itu pada tahun 2010. Untuk kategori apa, Bu? Kategori seni multidimensi, yaitu misalnya saya membuat lukisan, kemudian saya juga tuangkan ke dalam lagu dan ke dalam batik, kemudian juga ke dalam tulisan. Jadi dalam satu tema itu ada beberapa karya. Misalnya Cahaya Jiwa, saya membuat karya Cahaya Jiwa. Nah itu ada lagunya, ada tulisannya, cerpennya, kemudian ada lukisannya, dan juga ada batiknya. Jadi ini Bu ya, aplikasinya luas ya Bu? Iya, aplikasinya sangat luas. Ya, kemudian selain melukis itu Ibu juga berkecimpung di mana Bu? Selain saya juga sebagai dosen, karena latar belakang akademi saya itu doktor ekonomi. Saya juga menyumbangkan ilmu, yaitu mengajar di bidang ekonomi. Kemudian saya juga memberikan seminar-seminar maupun diskusi tentang kewirausahaan maupun ekonomi. Kemudian kalau Ibu di bidang apa waktu itu mendapatkan juga sebagai doktor pertama gitu Ibu di bidang apa Bu? Mungkin bisa cerita lebih jelas? Itu saya mengambil disertasi tentang pemasaran seni. Mengapa saya mengambil pemasaran seni? Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali produk-produk yang sangat bagus, hasil-hasil karya seni yang sangat bagus, tetapi pemasarannya belum optimal gitu. Jadi saya mengambil disertasi itu untuk memasarkan atau menyebarluaskan secara optimal apa yang menjadi potensi-potensi di negara kita. Itu. Jadi selama ini memang problemnya itu ya Bu ya? Iya. Jadi karya banyak, karya bagus-bagus, karya seni bernilai tinggi, tetapi pemasarannya kurang begitu meluas atau kurang begitu optimal. Gitu ya, Bu ya. Kalau di dalam keseharian Ibu ya, terkait dengan bidang ilmu yang Ibu dalami itu, apakah mungkin bisa ceritakan penyebab dari kenapa misalnya katakan Ibu batik ya, batik ini belum bisa menjadi tuan di rumah sendiri atau bisa bersaing gitu, atau mungkin lebih luas lagi menjangkau mancanegara gitu. Mungkin problemnya di mana Ibu kalau Ibu lihat? Ya sekarang sih alhamdulillah ya, batik kita sudah diakui oleh UNESCO, dan pada tanggal 2 Oktober itu menjadi Hari Batik gitu ya, Hari Batik Nasional. Dan kita juga sudah diakui oleh negara-negara lain. Batik itu adalah warisan budaya kita yang harus eksis ya, harus dilestarikan. Nah problemnya memang sebelum kita dicintai oleh
mancanegara, oleh luar negeri gitu. Ya di sini dulu harus dipakai, dijunjung tinggi, dan kita juga harus bangga memakainya gitu. Nah sekarang sudah mulai di instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta, batik itu dipakai sebagai pakaian sehari-hari, misalnya seragam. Kemudian juga ada yang tiap hari memakai batik, ada yang hari Kamis Jumat saja memakai batik. Nah itu sudah mulai untuk mengaktifkan roda perekonomian Indonesia sendiri gitu. Jadi dengan kita memakai batik, kita juga menolong bangsa kita dari keterpurukan secara ekonomi. Gitu. Jadi bisa mendapatkan penghasilan ya dengan membatik. Dan membatik itu kan kita bisa menghidupkan roda ekonomi gitu ya. Selain kita eksis di luar, karena dengan memakai batik, citra diri bangsa ini sangat eksis di luar gitu. Kelihatan pas kita masuk ke suatu negara itu kan ciri khasnya yang dilihat gitu ya. Kalau memakai batik, oh ya ini Indonesia gitu. Iya betul. Ya, jadi dicintai dulu di dalam, baru kita bisa eksis keluar. Gitu. Jadi cintailah produk dalam negeri dulu gitu. Dengan memakainya tiap hari atau memakainya ya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi saya rasa batik itu paling cocok di negara-negara yang tropis seperti kita. Ini sangat cocok dipakainya. Jadi mungkin dari bahannya ya. Iya, dari bahannya yang menyerap keringat ya, karena kita kan panas. Memakai batik itu adalah hal yang paling tepat sebetulnya. Kemudian kalau Ibu lihat ya, mungkin selain itu Ibu ada kegiatan lain yang mungkin cukup menyita waktu, mungkin di pekerjaan gitu, selain membantu. Ya. Saya sekarang mencurahkan waktu untuk sosial juga. Saya dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial gitu ya. Jadi apa yang saya bisa, ilmu yang saya punya itu ingin disalurkan juga kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi sekarang ini saya mengumpulkan orang-orang yang belum punya pekerjaan atau kena PHK. Nah mereka juga dididik di sini secara gratis gitu, untuk membatik atau melukis gitu. Misalnya pemuda putus sekolah gitu. Dan sejak kapan Ibu memulai? Itu sudah agak lama ya, sudah 10 tahun yang lalu. Dan hasilnya? Sekarang saya lebih intensan. Dan hasilnya memang seperti sekarang ini, saya juga tidak menduga ya bahwa batik ini juga diminati oleh tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Dan hasil-hasil dari pendidikan itu, mendidik batik, mendidik melukis, saya juga salurkan gitu. Misalnya membuat pesanan-pesanan batik ini kan by order. Nah mereka juga dilibatkan gitu. Semakin banyak pesanan, mereka juga semakin banyak mendapat order gitu. Oh, jadi mereka menjadi tenaga kerja terampil akhirnya, Ibu ya. Jadi tenaga kerja terampil. Dan mereka pun juga bisa untuk mengisi sebenarnya jadi lapangan kerja yang baru ya, Bu ya. Iya, mengisi lapangan kerja. Dan akhirnya mereka juga ya terampil membatik gitu, bisa menghasilkan beberapa batik yang lebih bagus, lebih lebih terampil dari sebelumnya. Ya. Berarti Bu, bagaimana kaitannya dengan bakat? Sebenarnya apakah bakat itu lebih dominan dalam mengerjakan batik itu? Apakah kita bisa melatih sebenarnya? Yang terutama memang bakat dan kemauan dan juga mereka itu rasa suka gitu, harus menyukai pekerjaan itu. Kalau misalnya yang tidak suka, mereka akan ini sendiri, keluar sendiri gitu ya. Seleksi alam ya. Jadi kalau yang mereka memang bertalenta dan berkemauan keras, itu akan bagus gitu. Tapi kebanyakan sih bisa dilatih gitu. Kebanyakan mereka tidak menyadari punya bakat itu ya. Iya gitu ya. Mereka tadinya mencoba dan takut tidak mampu, kebetulan kebanyakan seperti itu. Tapi setelah dilatih, oh iya, saya juga ternyata bisa, dan mereka jadi semangat gitu. Dan ternyata bisa menghasilkan karya, dipakai orang, kemudian tambah semangat lagi. Iya. Kemudian
di dalam apa yang sekarang apa yang dilakukan Ibu? Mungkin Ibu bisa pertama menceritakan tentang batik Ibu ini sepertinya unik Ibu ya. Ya. Dibandingkan batik-batik yang ada yang selama ini kan lebih biomorfis bentuknya, seperti apa namanya bunga atau apa gitu. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu tentang karya Ya. Ibu sendiri. Pertama saya itu kan menulis beberapa buku. Kemudian saya tuh dari tulisan-tulisan yang ada pada saya itu kemudian ditransformasikan ke dalam lukisan yang ada seperti yang di belakang ini. Nah, setelah saya melihat, kadang-kadang saya melihat lukisan ini, kalau menjadi lukisan ini kan hanya dinikmati oleh beberapa orang, hanya di dinding gitu kan. Tapi saya juga ingin karya-karya saya ini dinikmati oleh semua orang, dipakai oleh semua orang. Jadi bagaimana caranya gitu. Kemudian saya berpikir, oh ya, dengan cara batik. Dengan cara batik karya-karya seni saya ini bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Tua muda, dimanapun berada gitu kan. Nah, saya coba membuat dengan batik. Tapi ternyata batik ini banyak juga disukai orang gitu. Alhamdulillah. Dan memang warnanya tuh mungkin punya keunikan karena warnanya cerah ya Bu ya. Iya. Rata-rata kalau dilihat Iya, contohnya betul. di sini Iya. warnanya cerah ya Bu ya. Iya, saya kan di Indonesia ini ada batik tradisional yang secara turun-temurun dibuat dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, dan misalnya dari keraton itu kan turun-temurun membuat batik. Nah, selain batik tradisional, saya juga ingin memperkaya hasanah batik di Indonesia. Jadi selain tradisional ada juga batik modern, dan yang saya buat ini adalah batik modern gitu. ya. Batik kontemporer yang original dari hasil karya lukis saya gitu. Kemudian Jadi, ditransformasikan ke batik. Ini benar-benar murni dari Ya, hasil original, ya. seni Ibu ya Ya, sebenarnya betul. ya. Ya. Dan ini saya pikir ini adalah terobosan baru untuk seni batik di Indonesia gitu. Dari bahan materinya sendiri berbeda Bu dengan yang ada selama ini. Kalau dari bahan, kemudian dari alat-alat, itu semuanya sama ya. Jadi saya juga membuat batik ini sama, ada amalan, ada canting. Oh, jadi sama ya? Iya, di sini? sama ini ya. Kain-kainnya juga ini ada katun. Katun sama. Ini ada sutra yang saya pakai. Jadi kain-kainnya sama, tetapi desainnya yang berbeda. Desainnya. Kalau desain batik tradisional kan ada filosofi yang turun-temurun yang sejak Pakemnya puluhan barangkali ya, tahun Bu, yang ya. lalu gitu ya. Saya juga ada filosofinya, tetapi ini adalah hasil dari karya saya sendiri. Olahan Iya. kreativitas ya Bu. Iya, ya. olahan kreativitas Intelektual yang saya buat sendiri. gitu.